Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Safira Tiur Margareta dari kelas R5E dengan nomor NPM 2020-21500-393 dari kelompok 6. Yang terhormat kepada Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penyuntingan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyuntingan bahasa. Adapun pokok pembahasan pada materi penyuntingan bahasa meliputi 1. Hakikat penyuntingan bahasa, 2. Tujuan penyuntingan bahasa, 3. Tipe-tipe kesalahan bahasa, dan yang keempat berlatih menyunting bahasa. 1. Hakikat penyuntingan bahasa. Nurjayanti 2019 menyatakan penyuntingan bahasa berfokus pada hal yang lebih kecil, yaitu penggunaan bahasa yang meliputi pilihan kata, kebenaran struktur kalimat, ketepatan transisi, penyingkatan atau pemanjangan, ejaan, dan mekanisme penggunaan tanda baca atau struktur karangan. Maksud dari pernyataan yang disampaikan Nurjayanti adalah penyuntingan bahasa hanya berfokus pada memperbaiki atau menyempurnakan naskah yang ditinjau dari segi penggunaan bahasa saja, sehingga nantinya menghasilkan naskah yang mudah dicerna oleh pembaca, tetapi dengan tetap memperhatikan tata kebahasaan dan syarat penulisan dari redaksi penerbitan. Laksono 2014 juga turut berpendapat bahwa penyuntingan bahasa merupakan proses membaca, mencermati, memperbaiki penulisan kebahasaan pada naskah yang telah dikirim oleh seorang penulis, sehingga naskah tersebut nantinya siap untuk dimuat atau diterbitkan oleh sebuah penerbitan. Maksud dari pernyataan yang disampaikan Laksono adalah penyuntingan bahasa berfokus pada memperbaiki atau menyempurnakan naskah yang telah dibuat penulis, dengan penyunting meninjau naskah dengan cara membaca serta mencermati unsur segi kebahasaan yang meliputi ejaan, diksi, dan struktur bahasa agar bahasa pada naskah layak untuk diterbitkan. Penyuntingan bahasa menurut Haryadi 2021 adalah proses menyunting atau mengolah naskah dari segi bahasa sehingga naskah layak terbit sesuai dengan ketentuan yang digariskan dan dipersyaratkan oleh redaksi. Maksud dari pengertian tersebut adalah penyuntingan bahasa merupakan bagian dari proses penyuntingan di mana penyunting atau editor berfokus pada segi kebahasaan dalam sebuah naskah sehingga kebahasaan naskah tersebut layak dan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan redaksi tempat naskah itu diterbitkan. Kegiatan menyunting bahasa akan menghadirkan naskah yang baik dan benar secara ketatabahasaan dan bernalar. Hartono 2010 menjelaskan penyuntingan bahasa ialah proses penyelarasan atau menata ulang tulisan atau naskah agar layak terbit dengan cara membaca secara teliti, mengoreksi, menandai kesalahan, memperbaiki naskah dan menentukan kelayakan naskah dari segi ketaatan pemakaian bahasa dan konteks kebahasaan. Hartono menjelaskan bahwa penyuntingan bahasa merupakan proses penyempurnaan agar naskah selaras dengan ketaatan pemakaian bahasa dan konteks kebahasaan sehingga naskah tersebut layak terbit. Hartono juga menjelaskan untuk memperoleh suntingan bahasa yang baik, penyunting harus menguasai ejaan, tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, dan ketetapan paragraf. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan hakikat penyuntingan bahasa menjadi proses atau bagian dari penyuntingan yang berfokus pada tata bahasa, pilihan kata, kebenaran struktur kalimat, ketepatan transisi, penyingkatan atau pemanjangan, ejaan, dan mekanisme penggunaan tanda baca atau struktur karangan merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyuntingan bahasa, sehingga naskah layak terbit sesuai dengan ketentuan yang digariskan dan disyaratkan oleh redaksi. 2. Tujuan penyuntingan bahasa. Widiawati 2019 menyatakan tujuan penyuntingan bahasa adalah untuk memperbaiki kesalahan tulisan yang menyangkut ejaan, diksi, kalimat, dan paragraf.
Menyunting bahasa juga bertujuan agar naskah yang dibaca mudah dipahami oleh pembaca, memiliki tampilan yang menarik, dan data yang disajikan akurat. Melalui penjelasan tersebut, Widiawati menjelaskan bahwa tujuan penyuntingan bahasa dalam sebuah naskah adalah guna menghadirkan naskah yang mudah dipahami oleh pembaca, sehingga tujuan penulisan pada sebuah naskah bisa tetap tersampaikan dengan baik kepada pembaca dengan bahasa yang mudah dicerna, bahasa yang tetap memperhatikan keindahan, dan bahasa yang tetap berpedoman pada tata kebahasaan yang berlaku. Contoh tujuan penyuntingan bahasa menurut Widiawati. Kalimat asli, hari Minggu besok di Hypermart Bangkalan akan diadakan diskon besar-besaran. Harga jeruk yang awalnya 20.000 setiap kilogram menjadi 15.000 setiap kilogram. Berdasarkan kalimat di atas, seharusnya kata setiap menggunakan tanda garis miring, bukan berupa kata setiap tetapi tanda garis miring. Kalimat disunting menjadi, hari Minggu besok di Hypermart Bangkalan akan diadakan diskon besar-besaran. Harga jeruk yang awalnya 20.000 per kilogram menjadi 15.000 per kilogram. Sabila 2019 menyatakan tujuan penyuntingan bahasa yaitu untuk memperbaiki kesalahan kebahasaan dan isi materi dari naskah yang tentunya dengan persetujuan penulis. Karena menulis tanpa disertai penerapan kaidah bahasa yang tepat belum bisa dikatakan berhasil sesuai tujuan. Melalui penjelasan tersebut, Sabila menjelaskan bahwa tujuan penyuntingan bahasa dalam sebuah naskah adalah guna memperbaiki kesalahan yang meliputi kesalahan kebahasaan. Dalam melakukan penyuntingan kebahasaan, Sabila menjelaskan bahwa proses ini tetap harus dalam persetujuan penulis. Penyuntingan bahasa dilakukan guna naskah yang diterbitkan berhasil sesuai tujuan buku tersebut diterbitkan. Contoh tujuan penyuntingan bahasa menurut Sabila, kalimat asli, ketika menjalin sebuah hubungan, kesetiaan, kejujuran, dan bijaksana sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan. Berdasarkan kalimat di atas, seharusnya kata bijaksana bentuknya menggunakan imbuhan ke-an dan ada perbaikan pada penggunaan tanda baca. Kalimat disunting menjadi, ketika menjalin sebuah hubungan, kesetiaan, kejujuran, dan kebijaksanaan sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan. Haryadi 2021 menyatakan ada 3 tujuan penyuntingan bahasa, yaitu A. Untuk menjadikan naskah sebagai karya sempurna yang dapat dibaca dan dihayati dengan mudah oleh pembaca apabila diterbitkan kelak. B. Untuk memastikan pengaliran atau penyebaran ide dari penulis kepada pembaca dapat disampaikan dalam bahasa yang gramatis, jelas, indah, dan menarik. Dan C. Untuk memperbaiki tingkat keterbacaan tulisan. A. Untuk menjadikan naskah sebagai karya sempurna yang dapat dibaca dan dihayati dengan mudah oleh pembaca apabila diterbitkan kelak. Haryadi 2021. Sebelum diterbitkan, sebuah naskah harus melalui proses penyuntingan yang mencangkup proses penyuntingan bahasa. Hal ini bertujuan agar setelah diterbitkan, pembaca dapat dengan mudah memahami isi naskah, sehingga apa yang ingin disampaikan penulis melalui tulisannya dapat tersampaikan kepada pembaca dengan mudah. Dalam hal ini, penyunting juga harus memperhatikan untuk siapa naskah tersebut diterbitkan, karena umur atau latar belakang pembaca juga mempengaruhi pemilihan kata yang digunakan. Contoh kalimat asli, sekalipun dia tidak mencuri uang itu, dia akan tetap dituduh mencuri karena dia pernah melakukan kesalahan. Penulisan kalimat di atas merupakan penulisan kalimat yang salah karena seharusnya kata sekalipun ditulis terpisah. Kalimat disunting menjadi, sekalipun dia tidak mencuri uang itu, dia akan tetap dituduh mencuri karena dia pernah melakukan kesalahan. B. Untuk memastikan pengaliran atau penyebaran ide dari penulis kepada pembaca dapat disampaikan dalam bahasa yang gramatis, jelas, indah, dan menarik. Haryadi 2021. Penting bagi sebuah naskah melalui proses penyuntingan bahasa
agar ide penulisan atau topik yang dibahas dalam suatu naskah dapat ditulis dengan tata bahasa yang jelas dan berkesinambungan pada setiap topiknya. Tujuan penyuntingan bahasa juga agar menghasilkan naskah yang sesuai tata bahasa yang ada, serta tetap dengan memperhatikan keindahan penulisan agar pembaca tetap tertarik untuk membaca naskah dari awal hingga akhir. Contoh kalimat asli. Saat upacara bendera, siswa berbaris untuk melaksanakan upacara. Hal yang harus diperhatikan saat melaksanakan upacara adalah kerapihan dan disiplin. Terdapat ketidaklarasan keparalelan bentuk pada kata kerapihan dan disiplin. Seharusnya, keparalelan bentuk menggunakan imbuhan ke-an, jadi diganti kedisiplinan. Kalimat disunting menjadi, saat upacara bendera, siswa berbaris untuk melaksanakan upacara. Hal yang harus diperhatikan saat melaksanakan upacara adalah kerapihan dan kedisiplinan. C. Untuk memperbaiki tingkat keterbacaan tulisan. Haryadi 2021. Pembaca akan mudah memahami teks apabila kalimat dalam naskah itu pendek-pendek. Haryadi menyatakan tidak ada ketentuan yang jelas berapa banyak kata sebaiknya dalam satu kalimat. Namun, banyak yang berpatokan bahwa satu kalimat sebaiknya hanya terdiri dari 15 hingga 20 kata. Bukan cuma kalimat pendek, tulisan juga akan mudah dipahami bila menggunakan bahasa atau istilah yang mudah dipahami oleh pembaca. Untuk mencapai tingkat keterbacaan tulisan yang baik, maka penyunting harus memperhatikan tanda baca pada naskah. Apabila kalimat atau paragrafnya terlalu panjang hingga membuat pembaca sesak nafas, maka naskah perlu diperbaiki kembali. Contoh kalimat asli, sebagaimana telah ditetapkan, pekerjaan itu biasanya dikerjakan 2 kali seminggu. Pada kalimat di atas, dalam pemakaian bahasa terlalu berbelit-belit, sehingga terdapat bahasa yang tidak baik. Jadi perlu menghilangkan kata sebagaimana, kata biasanya, kata dikerjakan, dan penghilangan tanda koma. Sehingga kalimat disunting menjadi, telah ditetapkan bahwa pekerjaan itu 2 kali seminggu. Berdasarkan pemahaman yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan penyuntingan bahasa dapat disimpulkan untuk menyempurnakan naskah ditinjau dari tata kebahasaannya agar sebuah naskah layak terbit sesuai dengan ketatabahasaan yang berlaku. Penyuntingan bahasa juga dilakukan agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi naskah dan naskah mampu mencapai tingkat keterbacaan tulisan yang baik. 3. Tipe-tipe kesalahan bahasa. Alvin 2018 menyatakan kesalahan umum ditemukan pada sebuah teks antara lain A. Kesalahan berbahasa dari diksi, B. Kesalahan berbahasa dari bentukan kata, C. Kesalahan berbahasa dari kalimat, dan D. Kesalahan berbahasa dari ejaan. A. Kesalahan berbahasa dari diksi. Alvin 2018 menyatakan untuk melihat dan menilai pemilihan dan pemakaian kata meliputi aspek 1. Kebenaran, 2. Ketetapan atau kesesuaian, dan 3. Kelaziman. Kebenaran berkaitan dengan ketaatannya pada kaidah resmi bahasa Indonesia. Maksud dari pengertian di atas adalah pemilihan dan pemakaian kata atau diksi menurut Alvin harus memperhatikan kebenaran yang terkait dengan kaidah kebahasaan resmi Indonesia, ketepatan dan kelaziman diksi. Contoh kalimat asli. Sebab itu rumusan tesis harus dirumuskan dengan jelas dalam struktur kalimat yang baik. Terdapat penggunaan kata yang berulang sehingga menghasilkan kalimat yang kurang efektif. Maka kalimat disunting menjadi, sebab itu harus dirumuskan dengan jelas dalam struktur kalimat yang baik. B. Kesalahan berbahasa dari bentukan kata. Alvin 2018 menyatakan dalam kata bentukan awalan menduduki posisi terawal kata, awalan yang tinggi frekuensi pemakaiannya yaitu awalan me, ber, ter, di, ke, ter, dan se. Alvin menjelaskan bahwa terdapat bentukan awalan kata yang mengalami perubahan bunyi
Ini memungkinkan para pemakai bahasa Indonesia melakukan kesalahan pengucapan bentuk-bentuk tersebut. Contoh kalimat. Kalimat asli. Dialah yang mempelopori pendirian KUD di desanya. Kata mempelopori terbentuk dari unsur men ditambah pelopor ditambah i. Contoh di atas menghadapi huruf P, maka terjadi peristiwa nasaliasasi dengan meluluhkan P oleh nasal M. Jadi, kata bentukan tersebut bukan mempelopori, melainkan memelopori. Sehingga kalimat disunting menjadi, dialah yang memelopori pendirian KUD di desanya. Kesalahan berbahasa dari kalimat. Alvin 2018 menyatakan kesatuan dan kepaduan merupakan syarat penting dalam menyusun kalimat efektif. Kalimat yang tidak efektif penting karena apabila kalimat tidak memenuhi syarat ketentuan dan kepaduan akan membuat pembaca menjadi bingung. Alvin menjelaskan bahwa kesatuan, kepaduan, dan kejelasan merupakan salah satu syarat penyusunan kalimat efektif. Mengingat penulisan suatu naskah dimaksudkan untuk menyampaikan suatu gagasan kepada pembaca selain untuk menghibur. Oleh sebab itu, kalimat yang disusun perlu jelas maksudnya. Kejelasan kalimat tercermin pada pokok pikiran yang tertuang dalam kalimat secara jelas dan tidak menimbulkan banyak makna bagi pembacanya. Contoh kalimat. Kalimat asli. Peristiwa terbakarnya gedung parlemen Jerman pada tahun 1933 dianggapnya yang membakar adalah orang nasionalis, tapi sebenarnya yang membakar adalah orangnya sendiri. Kalimat di atas memiliki penyusunan kata atau kelompok kata dalam urutan yang tidak tepat, maka diperbaiki menjadi orang nasionalis dianggapnya yang membakar gedung parlemen Jerman pada peristiwa kebakaran gedung tersebut pada tahun 1933, tetapi sebenarnya yang membakar adalah orangnya sendiri. D. Kesalahan berbahasa dari ejaan. Alvin 2018 menyatakan kesalahan ejaan meliputi huruf kapital, penulisan kata, dan tanda baca. Alvin menjelaskan bahwa kesalahan umum yang bisa ditemukan dalam ejaan adalah kesalahan penulisan huruf kapital, kesalahan penulisan kata atau tanda hubung, dan kesalahan penulisan tanda baca. Contoh kalimat. Kalimat asli. Slorarso, Gubernur Jatim kini mempertanggungjawabkan janjinya kepada masyarakat. Kalimat asli di atas memiliki kesalahan dalam penulisan huruf kapital dan penulisan kata yang harus diperbaiki. Kalimat disunting menjadi Solarso, Gubernur Jatim kini mempertanggungjawabkan janjinya kepada masyarakat. Pendapat lain disampaikan oleh Supriyana 2018 yang menyatakan ada 3 kesalahan yang umum ditemukan pada sebuah naskah, antara lain A. Kesalahan ejaan, B. Kesalahan penulisan kata, dan C. Kesalahan pengembangan paragraf. A. Kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan yang dimaksud di sini ialah penggunaan ejaan yang tidak sesuai dengan tata bahasa yang berlaku. Kesalahan ejaan meliputi kesalahan pemakaian huruf kapital, kesalahan pemakaian huruf miring, dan kesalahan pemakaian tanda baca, menurut Supriyana 2018. Contoh kesalahan penulisan huruf kapital. Maaf Bu, seharusnya saya yang meminta maaf. Kata maaf sebagai pembuka kalimat seharusnya diawali dengan huruf kapital, dan penulisan kata Bu juga seharusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan penulisan unsur sapaan, sehingga seharusnya menjadi maaf Bu, seharusnya saya yang meminta maaf. Contoh kesalahan pemakaian huruf miring. Supriyana 2018 menyatakan bahwa penulisan unsur kata asing maupun bahasa daerah harus ditulis dengan huruf miring jika digunakan dalam penulisan teks berbahasa Indonesia. Duh, hari gini pertanyaannya itu baru keluar, Neng. Aya naon ieu teh? Kamana wae manera? Balas Sarisa. Terdapat kata yang menggunakan bahasa daerah pada contoh kalimat di atas. Jika naskah menggunakan teks berbahasa Indonesia, maka kalimat tersebut harus disunting menjadi Duh, hari gini pertanyaannya baru keluar, Neng. Aya naon ieu teh? Kamana wae manera? Balas Sarisa.
Contoh kesalahan pemakaian tanda baca. Supriyana 2018 menyatakan bahwa kesalahan pemakaian tanda baca yang paling menonjol adalah penggunaan tanda tanya dan tanda seru pada akhir kalimat. Gila, lu beli lagi? Tanya Sarisa. Siapa bilang? Sembarangan banget tuh orang ya. Penggunaan tanda baca berulang kali sejatinya tidak merubah makna kalimat. Maka dari itu, penulisan yang benar sebaiknya, gila, lo beli lagi? Tanya Sarisa. Siapa bilang? Sembarangan banget tuh orang ya. B. Kesalahan penulisan kata. Supriyana 2018 menyatakan bahwa kesalahan penulisan kata umumnya terkait kata baku dan tidak baku. Contoh, hei, antri dong. Meskipun lidah terbiasa mengucapkan kata antri, namun dalam penulisan bahasa yang baku seharusnya ditulis antre. Maka kalimat yang baku seharusnya menjadi, hei, antri dong. C. Kesalahan pengembangan paragraf. Supriyana 2018 menyatakan pengembangan paragraf memiliki 3 syarat, yaitu 1. Kepaduan, 2. Kesatuan, dan 3. Kelengkapan. Supriyana menyatakan jika ingin melihat apakah sebuah paragraf memenuhi ketiga syarat pengembangan paragraf, hal itu dapat dilihat dari jumlah kalimat yang membangun paragraf tersebut. Jika paragraf tersebut memiliki kalimat yang banyak, dapat diduga paragraf tersebut tidak memenuhi unsur kesatuan atau kepaduan. Contoh paragraf yang perlu disunting. Sebenarnya Jidan sudah menduga akan terjadi ledakan seperti ini, tapi dia tidak sanggup untuk membayangkan akan kehilangan Sarisa yang sudah terlanjur mengisi seluruh releng hidupnya. Dan dia pun sudah menduga kalau rumah tangganya suatu saat akan hancur karena ketidakmampuannya untuk berkomunikasi secara harmonis dengan istrinya. Sungguh tidak enak berada di tengah-tengah yang serba mengancam ini. Zidan tahu bahwa dia harus mengambil keputusan di antara dua pilihan ini. Dia tidak berani mengambil keputusan dan menghadapi segala resiko demi menggapai sebuah tujuan hidup, yaitu bersama Sarisa. Memang itu keputusan yang bersifat melawan arus yang begitu deras dan penuh terpaan badai. Paragraf pada slide sebelumnya memiliki banyak gagasan sehingga dibangun oleh banyak kalimat. Namun, paragraf tersebut dapat disunting cukup menjadi 2 paragraf sebagai berikut. Paragraf pertama, sebenarnya Zidan sudah menduga akan terjadi ledakan seperti ini, tetapi dia tidak sanggup untuk membayangkan akan kehilangan Sarisa yang sudah terlanjur mengisi seluruh releng hidupnya. Dan dia pun sudah menduga kalau rumah tangganya suatu saat akan hancur, karena ketidakmampuannya untuk berkomunikasi secara harmonis dengan istrinya. Sungguh tidak enak berada di tengah-tengah yang serba mengancam ini. Paragraf kedua, Zidan tahu bahwa dia harus mengambil keputusan di antara dua pilihan ini. Dia tidak berani mengambil keputusan dan menghadapi segala resiko demi menggapai sebuah tujuan, yaitu hidup bersama Sarisa. Memang itu keputusan yang bersifat melawan arus yang begitu deras dan penuh terpaan badai. Selanjutnya tipe-tipe kesalahan bahasa menurut Reistanti 2017 menyatakan kesalahan yang umum ditemukan pada naskah antara lain A. Kesalahan berbahasa bidang fonologi, B. Kesalahan bidang morfologi, C. Kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis. A. Kesalahan berbahasa bidang fonologi. Reistanti 2017 menyatakan kesalahan berbahasa di bidang fonologi umumnya meliputi kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penggalan kata, kesalahan penulisan partikel, dan kesalahan penulisan penggabungan kata. Maksud dari pengertian di atas adalah kesalahan-kesalahan dalam berbahasa di bidang fonologi meliputi 4 kesalahan antara lain kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penggalan kata, kesalahan penulisan partikel, dan kesalahan penulisan penggabungan kata. Contoh kalimat asli, dia terus-menerus mencoba keluar dari kulit telurnya. Kalimat di atas memiliki kesalahan dalam penulisan huruf kapital dan penulisan penggabungan kata yang harus diperbaiki, sehingga kalimat disunting menjadi
dia terus-menerus mencoba keluar dari kulit telurnya. B. Kesalahan bidang morfologi. Restanti 2017 menyatakan kesalahan bidang morfologi adalah kesalahan yang berhubungan dengan tata bentuk kata. Kesalahan yang sering dilakukan adalah kesalahan penulisan kata depan dan kesalahan karena pleonasme. Maksud dari pengertian di atas adalah kesalahan morfologi meliputi kesalahan tata bentuk kata yang umumnya terjadi karena pleonasme atau penggunaan kata berlebihan yang sebenarnya tidak diperlukan. Contoh kalimat, kalimat asli, elang itu kini terbang melayang di atas, akhirnya ia pergi menuju ke awan. Kalimat asli di atas memiliki kesalahan dalam penulisan tata bentuk kata atau kata depan, dan kesalahan karena pleonasme yang perlu disunting. Maka kalimat disunting menjadi, elang itu kini terbang melayang, akhirnya ia pergi menuju ke awan. C. Kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis. Restanti 2017 menyatakan kesalahan sintaksis merupakan kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa, atau kalimat, serta ketidaktepatan pemakaian partikel. Analisis kesalahan dalam bidang tata kalimat menyangkut urutan kata, kepaduan, susunan frasa, kepaduan kalimat, dan logika kalimat. Maksud dari pengertian di atas adalah kesalahan sintaksis meliputi struktur frasa, klausa, dan kalimat. Adapun kesalahan dalam tata kalimat menyangkut urutan kata dan kalimat agar menghasilkan kalimat yang padu sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Contoh kalimat. Kalimat asli, si bebek itu berpikir, kenapa saudaraku tidak mau kalau aku bersama saudaraku? Apa aku jelek? Si bebek kangen dan sabar, lalu si bebek pulang dengan hati sedih. Dan akhirnya dia sudah tahu penyebabnya adalah seekor burung beo itu. Dan dia menghukum burung beo itu. Kalimat asli di atas merupakan kalimat yang tidak baku karena penggunaan kata hubung dan di awal kalimat dan pilihan kata yang kurang tepat. Kalimat disunting menjadi, si bebek itu berpikir, mengapa saudaraku tidak mau kalau aku bersamanya? Apa aku jelek? Si bebek rindu dan sabar menunggu. Lalu si bebek pulang dengan hati bersedih. Akhirnya dia sudah tahu penyebabnya karena seekor burung beo dan ia menghukum burung beo. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, berlatih menyunting bahasa. Langkah pelatihan pertama yaitu mengenalkan naskah kepada penyunting pemula dengan membaca terlebih dahulu naskah yang akan disunting. Membaca kembali naskah sambil menemukan kesalahan-kesalahan bahasa pada sebuah tulisan. Menurut Sadono 2019. Sadono menjelaskan umumnya tahapan ini dilakukan oleh penulis terhadap tulisannya sendiri atau penyunting terhadap tulisan orang lain. Tahap ini seringkali terabaikan, padahal hampir semua penulis besar mengungkapkan proses penyuntingan adalah sebuah tahapan menulis yang menjadi salah satu kunci sukses mereka menjadi penulis ternama. Langkah pelatihan pertama menurut NST 2017 adalah penyunting harus mengetahui tata bahasa yang berlaku, paham kata, pemenggalan kata, tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan lain-lain. Hal ini sangat mendasar harus dikuasai oleh seorang penyunting terlebih saat penyunting bahasa. Maksud dari pengertian di atas yaitu menyunting kebahasaan pada naskah, penyunting harus terlebih dulu memahami aturan tata kebahasaan yang mencangkup pemenggalan kata, tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan lainnya, agar bahasa pada naskah yang disunting dapat diterima dengan baik oleh para pembaca. Supriyana 2018 menyatakan langkah pelatihan pertama yaitu membaca serta mencermati unsur ejaan meliputi kesalahan pemakaian huruf kapital, kesalahan pemakaian huruf miring, dan kesalahan pemakaian tanda baca. Dalam hal ini, penyunting harus cermat dan teliti dalam membaca keseluruhan naskah agar dapat menemukan semua kesalahan yang ada dalam sebuah teks atau naskah. Setelah membaca naskah dengan cermat dan teliti, penyunting akan menemukan kesalahan berbahasa dan tugas berikutnya adalah perbaikan atau penyempurnaan kalimat yang salah.
Contoh kalimat yang salah. Menyusuri rantai PAO dengan berjalan kaki di tengah terik begini mungkin bukan hal biasa bagi Sandi dan Tommy, karena mereka sudah terbiasa terkena terik matahari di Jakarta yang lebih panas. Contoh kalimat yang benar. Menyusuri rantai PAO dengan berjalan kaki di tengah terik begini mungkin bukan hal biasa bagi Sandi dan Tommy, karena mereka sudah terbiasa terkena terik matahari di Jakarta yang lebih panas. Ada perubahan pada penulisan huruf kapital pada kata menyusuri di awal kalimat, tanda baca titik yang dihilangkan sebelum kata mungkin, dan penulisan nama Sandi dan Tommy yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Langkah pelatihan kedua, membaca serta mencermati unsur ejaan meliputi kesalahan penulisan kata, menurut Supriyana 2018. Dalam hal ini, penyunting harus cermat dan teliti dalam membedakan jenis kata yang termasuk baku dan kata yang termasuk tidak baku. Tahapan ini dilakukan dengan cara membaca naskah secara teliti dan menyeluruh, lalu mencari kesalahan bahasa, dan terakhir adalah memperbaiki kesalahan yang ada. Langkah pelatihan kedua menurut NST adalah seorang penyunting naskah juga harus dapat membuat naskah itu enak dibaca. Jadi, naskah yang sudah dibuat dan dikerjakan oleh penulis itu harus diolah kembali oleh penyunting naskah sebelum sampai kepada pembaca. Maksud dari pengertian di atas yaitu penyunting naskah harus semaksimal mungkin mampu menyempurnakan naskah agar naskah tetap dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca dengan tetap memperhatikan tata kebahasaan yang berlaku. Contoh kalimat yang salah. Kalian semua dipersilakan datang besok dan diharapkan jangan ada yang izin. Contoh kalimat yang benar. Kalian dipersilakan datang besok dan diharapkan jangan ada yang izin. Perubahan kata pada penulisan kata semua setelah kata kalian yang dihilangkan karena kata kalian cukup mewakili untuk subjek orang banyak, dan perubahan kata izin yang tidak baku menjadi izin. Langkah pelatihan ketiga. Supriyana 2018 menyatakan langkah pelatihan ketiga yaitu dengan cara membaca serta mencermati paragraf naskah. Paragraf dalam sebuah naskah harus memiliki unsur kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan. Apabila ada paragraf yang tidak memiliki ketiga unsur tersebut, maka penyunting berhak untuk menyempurnakan paragraf tersebut. Tahap ini dilakukan dengan cara membaca keseluruhan naskah dengan memperhatikan ide atau topik antar kalimat, sehingga penyunting akan menemukan kesalahan apabila hubungan antar kalimat dianggap tidak padu. Jika penyunting menemukan kalimat yang tidak padu, maka selanjutnya adalah tahap perbaikan kalimat agar paragraf tersebut memiliki unsur kepaduan, kesatuan, dan juga kelengkapan. Langkah pelatihan ketiga menurut Semi 2016 adalah penyunting terbiasa menyunting dari segi tanda baca dan kalimat. Terdapat 3 kegiatan pokok dalam menyunting tulisan, yaitu membaca dengan kritis, memotong dan menambah, susun, dan periksa kembali. Pada tahap ini, Semi mengungkapkan bahwa pokok dalam penyuntingan bahasa adalah membaca dengan kritis, sehingga semua kesalahan tata kebahasaan yang ada pada naskah bisa disempurnakan. Penyunting juga memiliki hak untuk memotong atau menambah bahkan menyusun kembali kalimat yang dirasa kurang tepat. Contoh paragraf asli. Dia membayangkan harga dirinya akan hancur karena tidak bisa mengendalikan biduk rumah tangga dalam mengarungi lautan. Hal yang paling dia takuti adalah penghinaan dari istrinya, ditambah memikirkan nasib anak-anaknya. Tapi di satu sisi dia juga ingin mendapatkan penghargaan sebagai pasangan hidup seperti yang diberikan oleh Sarisa. Bagaimana Sarisa menghargai Zidan, memperlakukan Zidan dengan penuh pengabdian dan ketulusan. Sarisa bak lautan kenyamanan. Zidan hanya berani berenang mengikuti arus saja dengan menikmati apa yang ada dan apa yang terjadi di depan mata saja. Dengan mengikuti arus, dia terlena bahwa gelombang dan badai bisa saja datang sewaktu-waktu. Dia lebih memilih seperti ikan mati yang nasibnya ditentukan oleh kemana arus mengalir. Contoh paragraf yang sudah disunting.
Dia membayangkan harga dirinya akan hancur karena tidak bisa mengendalikan biduk rumah tangga dalam mengarungi lautan. Hal yang paling ditakuti adalah penghinaan dari istrinya, ditambah memikirkan nasib anak-anaknya. Tetapi di satu sisi dia juga ingin mendapatkan penghargaan sebagai pasangan hidup seperti yang diberikan oleh Sarisa. Bagaimana Sarisa menghargai Zidane, memperlakukan Zidane dengan penuh pengabdian dan ketulusan. Sarisa bak lautan kenyamanan. Zidane hanya berani berenang mengikuti arus saja dengan menikmati apa yang ada dan apa yang terjadi di depan mata saja. Dengan mengikuti arus, dia terlena bahwa gelombang dan badai bisa datang sewaktu-waktu. Dia lebih memilih seperti ikan mati yang nasibnya ditentukan oleh kemana arus mengalir. Simpulan dari pemaparan materi hari ini adalah proses penyuntingan naskah tidak terlepas dari penyuntingan bahasa. Penyuntingan bahasa meliputi ejaan, diksi, dan struktur bahasa. Dalam melakukan penyuntingan bahasa, penyunting harus mampu membaca naskah dengan cermat dan teliti untuk dapat menemukan kesalahan dan menyempurnakannya. Melalui proses penyuntingan bahasa, diharapkan naskah yang akan diterbitkan mampu dibaca dan dipahami dengan mudah oleh pembaca agar maksud tujuan penulisan bisa tersampaikan dengan mudah kepada pembaca. Berikut adalah daftar pustaka yang meliputi buku, jurnal, dan artikel yang menjadi sumber rujukan bagi penyusunan materi penyuntingan bahasa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas semua perhatiannya saya ucapkan terima kasih.